Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desinta Fitri Ananda dengan NIM H042209. Saya berasal dari program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu cara meningkatkan produktivitas pertanian melalui penyuluhan digital. Mari kita mulai videonya. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang dalam video penyuluhan ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah perubahan penting dalam cara kita berkomunikasi dan berbagi informasi tentang pertanian. Kita akan melihat bagaimana komunikasi dalam organisasi pertanian dapat bertransformasi dari pertemuan tatap muka ke penggunaan media digital. Transformasi ini bertujuan untuk menjangkau lebih banyak petani, mengatasi keterbatasan geografis, dan tentunya meningkatkan produktivitas pertanian. Pertanian adalah fondasi kehidupan kita, dan melalui teknologi digital, kita dapat membangun sistem yang lebih efisien dan inklusif. Mari kita bahas bersama mengapa perubahan ini penting, apa saja tantangannya, serta bagaimana strategi yang bisa kita terapkan agar tujuan ini bisa tercapai. Komunikasi memiliki peran yang penting dalam dunia pertanian. Melalui komunikasi, kita dapat menyampaikan informasi yang penting seperti teknik bercocok tanam yang lebih efisien, penggunaan pupuk pestisida yang tepat, informasi tentang pasar dan harga komoditas, serta teknologi baru yang dapat diterapkan di lahan pertanian. Selama ini, komunikasi sering dilakukan melalui pertemuan tatap muka. Namun, pertemuan semacam ini memiliki keterbatasan seperti jarak, waktu, biaya yang tidak selalu memungkinkan semua petani untuk hadir. Dengan memanfaatkan media digital, kita bisa mengatasi hambatan ini. Media digital memungkinkan kita untuk menjangkau lebih banyak petani tanpa harus bertatap muka langsung, menyediakan informasi secara terus-menerus yang dapat diakses kapan saja, menggunakan media visual seperti video, grafik, dan gambar yang membantu pemahaman serta lebih menarik minat petani untuk memperhatikan apa materi yang akan kita sampaikan. Kemudian, dengan adanya digital, dapat membangun komunitas petani yang saling berbagi pengalaman dan solusi. Melalui transformasi ini, komunikasi menjadi lebih inklusif dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas pertanian secara keseluruhan. Akan tetapi, meskipun manfaat media digital ini sangat besar, kita tidak bisa menutup mata terhadap tantangan yang ada. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan tingkat literasi digital di kalangan petani. Seperti yang kita ketahui, petani di Indonesia itu kebanyakan adalah petani yang berusia lebih dari 50 tahun, sehingga untuk literasi digitalnya bisa dibilang cukup rendah. Berikut adalah beberapa tantangan yang sering muncul seperti yang saya sebutkan tadi, literasi digital yang rendah. Tidak semua petani terbiasa menggunakan teknologi seperti smartphone, aplikasi, ataupun internet. Beberapa di antaranya mungkin belum pernah menggunakan perangkat ini sebelumnya, sehingga bisa disebut gagap teknologi, bahkan buta teknologi. Yang kedua, akses teknologi yang terbatas karena tidak semua desa atau daerah memiliki infrastruktur teknologi yang memadai. Jaringan internet yang tidak stabil atau bahkan tidak tersedia menjadi kendala utama di banyak wilayah pedesaan. Yang ketiga, ketakutan terhadap perubahan. Ini sering terjadi di desa-desa, terutama di desa-desa yang bisa dibilang terpelosok atau terpencil. Banyak petani yang merasa ragu untuk beradaptasi dengan teknologi baru. Mereka mungkin merasa bahwa teknologi itu terlalu rumit, terlalu ribet, atau tidak relevan dengan kebutuhan mereka karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi atau cara pertanian yang konvensional atau tradisional, sehingga ketika masuk suatu teknologi mereka akan merasa ragu dan merasa sedikit terancam karena mereka merasa bahwa teknologi ini tidak terlalu dibutuhkan untuk pertanian mereka karena mereka sudah terbiasa dengan teknologi yang sudah terbiasa dengan cara yang tradisional, dan dengan cara tradisional itu mereka sudah mendapatkan hasil yang mereka anggap cukup untuk kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu ada biaya perangkat teknologi yang bisa dibilang sangat mahal dan sulit untuk dijangkau oleh petani kecil. Kemudian, tidak semua petani itu mampu membeli smartphone atau perangkat lain yang diperlukan untuk mengakses platform digital.
Tantangan-tantangan ini perlu kita pahami agar dapat merancang solusi yang lebih tepat agar petani itu bisa mengadopsi teknologi tanpa harus merasa diberatkan atau merasa diancam. Nah, untuk menghadapi tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, kita tuh memerlukan strategi komunikasi digital yang lebih efektif. Contohnya adalah langkah-langkah yang dapat kita ambil atau saya rekomendasikan. Yang pertama itu pelatihan literasi digital. Organisasi itu harus menyediakan pelatihan sederhana dan praktis bagi para petani. Pelatihan ini tuh bisa mencakup cara menggunakan smartphone, mengunduh aplikasi, dan mengakses informasi penting melalui platform digital. Yang kedua ada penyediaan akses teknologi. Seperti kolaborasi dengan pemerintah dan penyedia layanan internet sangat penting untuk memastikan bahwa semua wilayah itu memiliki akses jaringan yang memadai. Selain itu, subsidi untuk pembelian perangkat teknologi itu juga bisa menjadi solusi karena seperti yang kita tahu, harga yang lebih murah itu akan cenderung menarik perhatian para petani untuk mengadopsi teknologi tersebut. Yang ketiga ada penggunaan media yang sederhana dan familiar. Nah, kita itu harus memulai dengan platform yang sudah dikenal seperti WhatsApp yang banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan. Dengan platform yang familiar ini, maka masyarakat akan lebih mudah untuk mengadopsi karena mereka merasa bahwa platform ini tuh sudah sering saya dengar, jadi saya akan lebih percaya daripada misal kita memperkenalkan Instagram di daerah pedesaan. Mungkin orang-orang tua bahkan atau petani tua itu akan sangat asing dengan Instagram, jadi mereka akan lebih memilih untuk platform WhatsApp yang sudah sering didengar. Kemudian membuat konten tuh berbentuk video pendek, gambar, atau pesan yang mudah dipahami dan yang pasti dengan kreativitas yang disesuaikan oleh petani-petani. Yang ketiga itu ada konten yang relevan dan praktis. Pastikan bahwa konten yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan petani lokal. Misalnya, tips bercocok tanam untuk komoditas tertentu yang dominan di daerah tersebut. Misal komoditas padi atau komoditas jagung dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada pendekatan hybrid. Sebelum sepenuhnya beralih ke digital, kombinasikan pertemuan tatap muka dengan penjualan digital. Ini membantu membangun kepercayaan petani terhadap teknologi. Transformasi menuju digitalisasi ini tuh tidak bisa dilakukan sendirian, perlu kerjasama antara pemerintah, stakeholder, penyuluh, bahkan masyarakat itu sendiri. Dibutuhkan kolaborasi yang erat antara seperti yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu penyuluh. Penyuluh itu harus siap untuk belajar menggunakan teknologi baru dan menjadi fasilitator yang mampu membantu petani memahami manfaat dari media digital. Kemudian ada organisasi pertanian seperti Gapoktan atau kelompok tani dan lain sebagainya. Organisasi ini perlu menyediakan dukungan yang mencakup pelatihan, perangkat teknologi, dan pendampingan. Yang ketiga ada petani, di mana petani adalah menjadi subjek utama dalam era digitalisasi ini. Para petani itu juga harus terbuka terhadap pembelajaran dan perubahan. Dengan kemauan untuk mencoba, petani dapat merasakan manfaat dari teknologi digital. Yang keempat ada pihak eksternal. Kolaborasi dengan pemerintah, lembaga pendidikan, dan perusahaan teknologi ini sangat penting untuk mendukung perubahan. Melalui kerjasama yang baik, kita bisa memastikan bahwa semua pihak merasa dilibatkan dan berkontribusi dalam proses perubahan ini. Demikianlah pembahasan kita mengenai transformasi komunikasi di dunia pertanian menuju media digital, di mana perubahan ini bukanlah hal yang mudah, tetapi bersama-sama kita dapat mencapainya. Dengan teknologi, kita bisa menjangkau lebih banyak petani, memberikan informasi yang lebih efektif, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Mari kita terus belajar beradaptasi, jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru, karena perubahan adalah langkah pertama menuju kemajuan. Terima kasih sudah menyimak video ini, dan sampai jumpa di penyuluhan berikutnya. Terima kasih.